Tebak, apakah orang ini mengalami ketakutan karena mantan karyawannya nggak dibayar, ternyata nggak sesuai dengan janji Yusuf Mansur, kayak itu mungkin Yusuf Mansur menjanjikan pada orang-orang dalam ini akan membayar sehingga masalahnya selesai gitu. Apakah orang ini ketakutan karena Yusuf Mansur nggak mau bayar dan dia kabur, atau bukan kabur ya, lebih tepat menjual rumahnya untuk pergi dari sana mencari tempat yang lebih jauh, atau teman-teman orang ini kebagian dari hasil penjualan Yusuf Mansur. Teman-teman tebak sendirilah ya, karena ini akan jadi pertanyaan yang teman-teman bisa kalkulasikan atau perkirakan. Oh, mungkin dia menjual karena takut, atau mungkin oh dia kebagian sehingga sekarang ngebangun. Teman-teman bisa tebak itu sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, seperti yang saya obrolin kemarin, bahwasanya saya ini mencoba menelusuri orang-orang yang terkait dengan PyTrend, karena saya juga membawa beberapa orang atau banyak orang yang berkaitan dengan PyTrend, yaitu tentang umur merdeka, dimana program-program itu yang ya merugikan masyarakat itu. Program itu membuat luka banyak orang, sehingga orang-orang ini rencana mau nuntut sebenarnya gitu. Dan seperti kita ketahui bahwasanya karyawan PyTrend yang memang kemarin itu sempat mengajukan gitu seperti semacam mau perdamaian terhadap pihak Yusuf Mansur itu, dan akhirnya dikecewakan dan akhirnya sekarang mau maju pidana. Sehingga ya menurut saya ini alangkah lebih baiknya kita itu menjaga, mengantisipasi bahwasanya orang-orang memang siapa sih yang bertanggung jawab gitu. Seperti yang video yang kemarin, orang-orang yang bertanggung jawab itu kan sudah saya munculkan ya. Seharusnya orang-orang ini bertanggung jawab. Saya nggak ngomongin yang sudah meninggal ya, karena memang ada yang meninggal di sana. Nah, seharusnya orang-orang ini bertanggung jawab. Nah, siapakah orang-orang ini dan di manakah mereka? Ya kita tentu tahu kalau Yusuf Mansur itu ada di Ketapang ya, tapi itu juga sulit ditemui. Idam Mansur juga ada di Ketapang, mungkin di rumah orang tuanya ya, di rumah Yusuf Mansur itu, atau dia itu sering nyebut cup gitu, jadi ya mungkin di Ucup gitu ya. Atau misalkan seperti Tarmisi gitu yang ada di pesantrennya, mungkin kayak itu, mungkin ada di pesantrennya gitu. Nah, cuma ada beberapa orang yang memang teman-teman ini nggak tahu sebenarnya alamatnya di mana atau dia orang mana. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya mencoba menginvestigasi sebuah alamat yang berkaitan dengan PyTrend. Saya nggak mau menyebutkan orangnya, tapi saya akan memberikan teka-teki kepada teman-teman. Nah teman-teman, kita bisa lihat video di samping ya. Pertama, ini memang saya lewat 2 kali, karena memang pada saat lewat pertama saya ini nggak menemukan nomornya. Nah, yang teman-teman bisa lihat ya, pada saat saya ini saya coba nomor rumahnya ini, ternyata nggak ada gitu. Cuma saya kayaknya ada yang kelewat deh. Habis nomor yang besar ini ke yang besar ini kelewat gitu. Jadi, kayaknya ini ada satu bangunan yang memang sedang direnovasi gitu dan ditingkat gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, saya terus kemudian bertanya kepada, saya turun kan itu ya. Saya bertanya kepada tetangga sebelahnya dan mengatakan bahwasanya rumah itu sedang direnovasi. Dan kali ini saya nggak mau menyebutkan ya. Yang jelas saya akan memberikan teka-teki teman-teman. Pertama, ya karena saya sudah bertanya pada tetangganya, yang tetangganya sendiri sebenarnya nggak jauh dari situ ya, jadi berdekatan sekali. Itu
Bahkan yang ada 2 orang yang saya tanya itu, bahkan dia itu nggak tahu orang itu ada di sana gitu. Tapi karena yang satu memang jadi dia tahu gitu. Cuma saya akan memberikan teka-teki teman-teman. Nah, setelah saya bertanya kepada kedua warga tersebut, karena saya turun dari mobil, jadi saya bertanya ya. Nah, saya coba keliling lagi. Nah, teman-teman bisa lihat, saya coba keliling lagi ke nomor yang tadi ya, ke nomor yang tadi. Dan memang ternyata rumah itu sedang dibangun gitu. Dan saya melihat orangnya gitu pas saya lewat. Karena saya memang nggak mau bertanya pada orangnya, karena itu kan sedang dibangun ya, ada tukang-tukang kayak gitu sedang dibangun. Karena saya tidak mau bertanya kepada orang yang ada di sana, makanya saya bertanya kepada pihak yang memang bertetangga dengan mereka gitu. Jadi saya akan memberikan semacam teka-teki. Kira-kira ini teka-teki ya teman-teman. Ini teman-teman nanti tebak sendiri karena ini berkaitan dengan nanti semacam investigasi lanjutan dari pihak kepolisian kalau terjadi laporan pidana gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika kantor Paytrain itu dijual dengan hasil yang sangat besar ya teman-teman. Seperti kita ketahui, saya bilang bahwasanya seluruh investasi di sana itu cuma keluarga Yusuf Mansur atau Yusuf Mansur sendiri yang punya investasi saham terbesar di sana. Jadi saham mayoritasnya milik Yusuf Mansur. Jadi yang lain nggak ada di sana. Nah teman-teman nanti bisa nebak nih arahnya kemana ya. Perkiraan mungkin di atas 10 miliar penjualannya yang kemudian yang dijanjikan akan dibayarkan oleh pihak Yusuf Mansur itu kepada karyawannya sebagian dari hasil penjualan tersebut, dan ternyata cuma dicicil 1 kali sehingga muncullah pelaporannya ya, maksudnya muncullah kasus yang akan dilaporkan ke ranah pidana ini oleh pihak mantan karyawan. Nah pertanyaannya, rumah yang saya kunjungi itu rumahnya sedang dibangun. Memang secara properti itu rumah tipenya mungkin tipe 36, tapi rumah itu sekarang dibangun 2 lantai dan menggunakan model minimalis ya, minimalis modern. Itu sekarang masih dalam proses pembangunan dan bahkan pagernya belum jadi, terus dalamannya juga masih ada yang sedang detail kalau yang saya lihat ya, karena saya nggak bisa memvideokan sana karena saya sedang nyetir ya teman-teman. Nah pertanyaannya, apakah orang ini kebagian dari hasil penjualan kantor tersebut, kebagian sama Yusuf Mansur ya, maksudnya Yusuf Mansur yang ngasih atas pengamanan dia nggak mau bayar gitu ya. Ini pertanyaan biar teman-teman lebih ya. Atau ini ya, ini jadi kunci ya. Atau orang ini sedang mengalami ketakutan, ya mungkin udah lama. Karena sebenarnya gini, kalau proses pembangunannya itu, kalau saya lihat ya, itu sudah masuk proses ke bulan kedua atau bulan ketiga lah gitu ya. Jadi teman-teman bisa tebak ya, kalau misalkan, kalau saya lihat sih mungkin proses bulan ketiga ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa tebak, apakah orang ini mengalami ketakutan karena mantan karyawannya nggak dibayar, ternyata nggak sesuai dengan janji Yusuf Mansur kayak itu. Mungkin Yusuf Mansur menjanjikan pada orang-orang dalam ini akan membayar sehingga masalahnya selesai gitu. Apakah orang ini ketakutan karena Yusuf Mansur nggak mau bayar dan dia kabur, atau bukan kabur ya, lebih tepat menjual rumahnya untuk pergi dari sana mencari tempat yang lebih jauh, atau teman-teman orang ini kebagian dari hasil penjualan Yusuf Mansur. Teman-teman tebak sendirilah ya, karena ini akan jadi pertanyaan yang teman-teman bisa kalkulasikan atau perkirakan. Oh mungkin dia menjual karena takut, atau mungkin oh dia kebagian sehingga sekarang ngebangun. Teman-teman bisa tebak itu sendiri ya. Nah saya setelah investigasi ke sana ya teman-teman, saya itu
mencoba menelusuri lagi tempat yang lain. Tapi ya sudah, nanti saya akan bahas lagi ya teman-teman. Ini baru tempat yang pertama. Dan orangnya siapa, saya nggak mau menyebutkan saat ini karena akan lebih baik gitu ya. Teman-teman nanti menempatkan berita kejutan gitu loh, biar teman-teman tahu bahwasanya memang prosesnya dijalankan dengan baik gitu. Nah, karena ini berkaitan dengan pelaporan daripada mantan karyawan Python itu sendiri, jadi saya nggak bisa intervensi nih. Cuma karena masih dalam proses, sehingga saya masih menjaga privasi daripada orang ini, daripada orang dalam ini yang memang saya yakin orang dalam ini juga bingung itu di mana ya gitu, gimana, karena kan video dalam mobil itu pasti kurang jelas itu, atau memang dia sedang tertawa, saya udah nggak ada di sana. Ya teman-teman tebak sendirilah, gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.